Ya, pemirsa kini kita sudah ada di segmen kreatif dan sudah kembali bergabung rekan Prisa Sembodatu. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik yaitu perbaiki, jual, dan beli gadget bekas lewat startup. Sudah tersambung melalui video conference bersama dengan Mas Krisna Yuditya Rahmat, founder dari Dulang. Apa kabar Mas Krisna? Halo, baik, Mbak Prisca. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Krisna. Semoga kita sehat selalu ya. Mas Krisna, terkait dengan konsepnya ini memang sangat menarik lah ya, platform perbaiki, kemudian jual dan juga beli gadget lah ya. Apa sih yang menarik dari market gadget bekas sendiri yang Anda lihat, Mas Krisna? Sebenarnya sih ini bukan sesuatu yang baru ya, jadi kita nggak reinventing the wheel. Kalau kita lihat di pasar offline kan ada banyak ya toko-toko bekas yang memang sudah melakukan jual beli dan juga melakukan reparasi. Yang kita lakukan sebenarnya kan hanya mempermudah prosesnya saja dan meningkatkan market access essentially. Jadi daripada misalnya pelanggan jauh-jauh ke toko menghabiskan waktu macet-macetan, cukup ke Dulang saja dan bisa melakukan order baik untuk reparasi maupun untuk jual belinya. Begitu juga dalam konteks B2B perusahaannya, yang kita lakukan adalah kita meningkatkan market access dan memberikan kemudahan kepada mereka, dan juga kita juga melakukan data insights lah ya, karena buat sebagian perusahaan mungkin nggak necessarily making extra cash from their trash, tapi more so about generating impact, dan itu yang salah satu menjadi hal yang kita bisa sajikan juga. Lantas seperti apa nilai ekonominya? Ya, itu pertanyaan menarik ya. Kalau kita melihat barang elektronik bekas, mungkin kita tidak melihat value yang cukup tinggi ya, karena pada kenyataannya marketnya tidak seliquid itu. Jadi salah satu upaya yang kita lakukan adalah bagaimana membuat market yang lebih liquid gitu. Mungkin dengan analogi, let's say pasar mobil bekas. Nah, kalau dipikir-pikir kan sampah itu sekarang dihargai, let's say hanya puluhan ribu lah per kilogram gitu. Tapi bisa dibayangkan kalau kita menjual secara utuh gitu untuk dipakai kembali gitu, harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Jadi bisa dilihat di situ bagaimana multiplier-nya bisa ditingkatkan sekali hanya dengan let's say mempermudah proses untuk memperbaiki ataupun menjual beli barang elektronik bekas, as opposed to hanya melakukan waste management dari limbah elektronik. Oke, waste management, ada value waste managementnya juga, dan ada juga value environmental friendly practices gitu ya. Lalu sebetulnya kalau melihat urgensinya untuk kemudian membangun platform ini, apa waktu itu pada saat kemudian Anda mulai akan membuat platform ini dengan nama Dulang gitu? Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Mungkin yang paling penting adalah sekitar 95% limbah elektronik di Indonesia itu tidak di-recycle. Yang terjadi adalah limbah elektronik ini hanya disimpan di dalam rumah. Betul. Ataupun dibuang begitu saja, dan ini menjadi masalah baik dari sudut inefficiency household maupun juga masalah dampak lingkungannya gitu, karena sebenarnya dampak lingkungannya sangat besar sekali, apalagi itu diperparah juga beberapa aktor melakukan illegal recycling yang juga berdampak terhadap misalnya polusi udara gitu kan. Nah, jadi ada urgensi untuk bisa mengatasi ini secepatnya. Dan juga masalah lainnya adalah saat ini kan kita ekonominya linear ya. Kita ekstrak, kita produksi, kita konsumsi, kita buang, dan itu menghasilkan banyak sampah. Nah, sekarang kerangka yang sedang digaung-gaungkan di tingkat global dan juga sedang dicoba diterapkan di tingkat nasional adalah ekonomi sirkular, termasuk di konteks elektronik. Di dalam ekonomi sirkular, barang itu mengalami suatu siklus yang sirkular gitu, dari mulai dia ekstraksi, materialnya diproduksi, dikonsumsi, dan kemudian sebagaimana di grafik saya di sebelah kanan ini, itu bisa either di recycle atau dipakai selama mungkin dulu. Nah, itu adalah elemen yang kita coba jembatani dan solve. Karena sekarang mungkin dari existing waste tech solution fokusnya lebih ke recycling, kita sekarang fokus kembali. Karena salah satu hal yang mungkin sekarang masih underserved adalah potensi penggunaan kembali untuk mengurangi masalah sampah. Karena kalau dipikir-pikir, dengan kita menggunakan kembali, kita bisa memperlama
proses suatu barang menjadi sampah dan bahkan bisa menjadikan barang itu tidak menjadi sampah in the first place. Apalagi barang seperti elektronik yang bukan single use item gitu. Nah, sekarang kan masalahnya adalah barang-barang tersebut tidak ada channel yang mudah untuk bisa digunakan kembali. Itu yang Dulang coba permudah. Tapi kan banyak juga ya kita punya barang tuh yang sebenarnya udah nggak bisa diperbaiki juga tuh, tapi sayang juga mau dibuang. aja gitu di rumah. Nah, ini ada solusinya gitu ya, bisa ada nilai ekonominya dan juga bisa lebih bernilai. Oke. Layanannya yang ada di Dulang apa saja berarti, Mas Kresna? Ya, saat ini kita fokus ke dua hal, perbaikan dan jual beli. Untuk perbaikan sendiri kita sebenarnya fokus ke konsumen retail, jadi seperti Mbak dan Mas, gitu kan. Untuk jual beli kita fokus ke bisnis, gitu kan. Nah, gampangnya bisa ke dulang.id untuk mau reparasi barang gitu misalnya buat pelanggan retail. Nah, keunggulannya dibandingin let's say repair shop biasa adalah daripada kita berjam-jam harus ke toko yang in the middle of nowhere misalnya gitu kan, ataupun berjam-jam nunggu ngantri dengan ketidakjelasan juga bisa diperbaiki apa enggak, barang itu bisa kita pick up dan kita antarkan kembali gitu. Jadi praktis ya. Dan juga kita juga praktis dan juga kita tracking sebenarnya konteks seperti misalnya carbon emission-nya berapa yang dihasilkan dari proses reparasi. Untuk jual beli juga kita lagi memproses beberapa pelanggan businesses yang mana kita basically expand lah market access-nya mereka, karena mungkin sekarang mereka hanya bisa menjual let's say ke 1-2 toko aja yang mungkin nggak bisa mengabsorb semua barangnya ataupun ke karyawannya. Sekarang kita bisa meningkatkan lah akses itu juga, dan juga salah satu keunggulan Dulang adalah kalau biasanya kita memerlukan satu toko spesifik buat satu jenis barang, di Dulang saat ini kita bisa mengcover beberapa jenis barang, elektronik, termasuk hal-hal seperti misalnya turntable. Ya, jadi termasuk juga appliances seperti air purifier misalnya atau turntable. Baik, sambutan market sejauh ini bagaimana? Kemudian Dulang sendiri sudah profit atau belum? Nanti akan kita bahas lebih jauh di segmen selanjutnya. Usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di segmen Create Up. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kami masih berbincang bersama Mas Kresna Yuditya Rahmat, beliau adalah founder dari Dulang. Kita akan kembali melanjutkan bagaimana animo dari masyarakat sejauh ini, mengingatkan dari setiap barang elektronik mungkin ada yang ada garansinya, kemudian kalau mau benerin itu mungkin ke toko resminya dan lain sebagainya, tapi sebenarnya Dulang juga lebih praktis karena di pick up dan berbagai macam keunggulan tadi, Mas Kresna. Jadi animo bagaimana? Animo cukup positif ya. Kita ada satu konsumen misalnya yang bisa memperbaiki barang ke kita, sedangkan dia udah coba perbaiki di tempat lain nggak bisa gitu, kayak misalnya dalam konteks turntable. Jadi ada banyak barang yang mungkin di tempat lain sulit ditemukan, teknisinya di kita bisa bantu. Jadi kita cukup bahagia dengan itu ya. Di konteks perusahaan kita juga sedang memproses beberapa let's say transaksi lah yang lebih bulk gitu kan. Nah, satu hal yang saya pengen note juga, sebenarnya headphone yang saya pakai juga dari pelanggan Dulang by the way, di mana kita itu essentially menerima juga barang-barang yang masih bagus sekali gitu loh. Jadi itu menunjukkan bahwa masih banyak orang Indonesia yang sebenarnya menyimpan saja barang-barang elektroniknya. Karena mungkin sudah tidak terlalu suka dan juga mungkin ada tipe yang lain yang lebih baru gitu, sehingga kemudian memutuskan untuk menjual saja gadgetnya gitu ya. Nah sejauh ini gadget apa yang paling banyak diperjualbelikan di Dulang, Mas Kresna? Mungkin masih lebih banyak consumer elektronik dalam hal ini seperti laptop dan handphone. Tapi kita juga memproses beberapa barang-barang elektronik seperti appliances ya, termasuk yang mungkin lebih baik digunakan dalam konteks bisnis seperti kompor listrik. Tapi memang masih banyak gadget lah ya. Nah, ada tidak saran bagi dari Mas Kresna atau dari Dulang begitu ya untuk gadget yang kan ada yang memang sudah kayaknya udah nggak bisa diperbaiki, tapi daripada jadi sampah, ada tidak saran dari Mas Kresna? Kan biasanya kita nyimpen ya, yang handphone udah zaman kapan, yang udah nggak bisa dibenerin lagi, tapi biar nggak jadi, ya itu tadi sampah. Ya, jadi mungkin pertama, mungkin dicoba dulu didulangin. Saya ambil contoh, ini mouse saya tuh baru rusak. Tapi kita lagi mau dulangin juga nih. Ini harga baru mungkin sekitar berapa, 2,an gitu kan. Kan sayang kalau beli baru gitu kan. Jadi ada beberapa barang yang mungkin kita pikir
nggak bisa diperbagi, tapi ternyata setelah kita coba telusuri bisa gitu. Jadi pertama mungkin dicoba dulu aja ke dulang untuk bisa diperbaiki. Nah kedua, kalau memang ternyata tidak economical, ya ada banyak solusinya sebenarnya. Misalnya ya disalurkan gitu ke pihak seperti kami atau waste tech company lain yang menerima let's say drop off dari limbah elektronik, artinya yang udah benar-benar jadi sampah ya. Itu nanti kita bisa bantu salurkan buat recycling gitu misalnya. Tapi tata kelolanya atau waste manajemennya sudah sangat baik begitu ya. Oke. Model bisnisnya dari Dulang sendiri lalu seperti apa Mas Krisna? Lalu apakah kemudian sejauh ini sudah profit ataukah ada target profitabilitas? Ya, kita kan sebenarnya masih early stage startup ya, jadi obviously kita belum sampai level tersebut, tapi kita optimis itu sesuatu yang bisa kita capai tentunya berdasarkan proyeksi kita. Nah, untuk business model essentially kita itu untuk repair kita mengambil margin, dan untuk investment recovery kita menyebutnya untuk jual beli kita mengenakan komisi. Jadi kita tuh sebenarnya mirip seperti property agent. Kita membantu pelanggan kita, user kita buat mendapatkan buyer lah atas end of life elektronik yang mereka ingin jual gitu, atau ingin dispose. Itu karena itu membuat juga kita cost-nya very low I would say, dan very asset light, karena kita essentially kita nggak mengambil barangnya dulu lah gitu. Baik. Ke depan target jangka panjang untuk Dulang seperti apa Mas Krisna? Ya, jadi kita juga ingin aktif berperan gitu kan dalam membantu pemerintah dan juga membantu bisnis aktor besar seperti produsen elektronik lokal maupun regional ya, dalam mengatasi masalah limbah elektronik yang dihasilkan oleh produksi peralatan elektronik gitu kan. Jadi kita juga ingin aktif terlibat dalam action plan maupun roadmap dari rencana sirkuler industri elektronik. Dan kita juga ingin menyediakan suatu pendekatan yang holistik ya, yang satu pintu. Karena saat ini mungkin konsumen kan bingung, gue perbaikin di toko ini, udah gitu tiap jenis elektronik juga beda-beda, ada toko A, toko B, toko C, terus gue mau jual juga di toko yang lain gitu, dan juga recycling di tempat yang lain. Kita pengen jadi one stop solution buat semua yang terkait elektronik bekas. Jadi untuk let's say penanganan elektronik bekas cukup ke dulang.id aja, dan basically either bisa diperbaiki, dijual, atau bisa di recycle gitu. Dan kedepannya kita juga mau cover one stop solution. Kita juga mau cover juga EV battery misalnya ataupun solar panel yang beberapa tahun ke depan juga akan mengalami lonjakan yang tinggi. Baik, ya itu juga menjadi satu hal yang kayaknya kita harus pikirin dari sekarang. Kalau ada satu baterai dari EV yang udah nggak kepake, gimana caranya gitu ya. Oke, ini sangat visioner. Mudah-mudahan memang semakin banyak solusi-solusi yang ditawarkan oleh Dulang sendiri ke depan. Mas Krisna, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Baik, dan pemirsa kita akan akhiri, tapi kemudian kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini. IHSG bergerak di zona hijau ya, berada di level 6.901,621. Deretan saham yang menjadi top gainers dan juga kami sampaikan untuk nilai tukar rupiah masih melemah 0,08% di 15.629 terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berikut deretan saham yang menjadi top gainers pada pagi hari ini, ada emiten yang baru saja IPO tadi ya. Sumber Sinergi Makmur atau IOTF melambung 35%, Jawa naik 19%, DOOH juga naik 18%, kemudian JMAS naik 18%, BEEF naik 15,5%. Top losers ada Hexa, kemudian WIDI, PPRI, FIRE, dan saham lain seperti SMKM dan lain sebagainya yang masih terus bergulir seperti di data RTI pemirsa, dan bisa Anda saksikan selengkapnya di layar. Dan sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap berbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Ya, dan saya Prisa Somodatu. Sampai jumpa.